Enggak kedengeran ya, kurang kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila yaumiddin amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah alladzi fatarani rabbil alamin. Kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang manfaat dunia akhirat, rezeki yang halal, barakah, puas, serta keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, Amin. keturunan saleh salehah, Amin. serta dengan kesehatan yang zahir maupun batin. Amin. Penuh barakah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iman yang kuat, istiqomah hingga akhir hayat. Amin. Serta doa-doa kita Allah Subhanahu wa taala ijabah. Amin. Urusan-urusan kita Allah permudah. Amin. Dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dosa dari sejak baligh sampai nanti ketika akhir hayat. Amin ya Dosa yang Allah. sengaja, dosa yang tidak sengaja. Amin. Dosa yang tersembunyi, dosa yang dilakukan terang-terangan. Amin ya Allah. Semuanya, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa masyayikhuna wa waliduna wa salafuna salihun la hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi al-fatihah. Alhamdulillah, kita masuk bulan Rajab ini sunnah Nabi SAW. Tidak ada kala Rajab, apabila Nabi masuk ke bulan Rajab maka doa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik li boleh, barik lana boleh, fi Rajabin wa Sya'ban, Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini hadisnya kuat, Pak. Jadi kata Imam Ibnu Rajab, sebagian ulama katakan di dalam fadilah keutamaan bulan Rajab yang paling kuat itu ya hadis tentang doa Allahumma barik lana fi Rajab. Adapun tentang bahwa Rajab itu siapa yang puasa Rajab maka dia akan mendapatkan minuman daripada sungai yang lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih wangi daripada kasturi. Itu dhaif, tapi nggak masalah, tetap sunnah puasa Rajab gitu ya. Bukan berarti dengan hadis yang dhaif kemudian amalannya tidak ada. Nah, bukan begitu. Keutamaan bulan Rajab itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Jadi orang jahiliyah itu memuliakan bulan Rajab, khususnya suku Mudhar. Ada dua suku besar ataupun dua klan besar itu namanya Mudhar dengan Rabi'ah. Nah, ini orang-orang suku Mudhar itu mengagungkan bulan Rajab dan mereka ini diikuti oleh bangsa-bangsa Arab. Sehingga orang-orang Arab itu kalau sudah masuk bulan Rajab mereka nggak perang. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ada 4 bulan Asyhurul Hurum namanya ya.
bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memuliakan tuh sebenarnya ya Allah, karena Allah menyebutnya hurum. Hurum itu dari kata haram. Bukan haram tuh satu haram karena haram berperang. Haram tuh artinya hurmah, mulia. Orang Arab Pak kalau sebut perempuan itu hurmah, mahram. Itu ya, mahram itu hurmah. Hurmah itu artinya orang yang dimuliakan. Jadi hurmah itu artinya bukan hanya haram karena tidak boleh melakukan ini itu bukan. Tapi haram itu juga artinya mulia. Jelas siapa ini ya? Nah, jadi yang memuliakan bulan Rajab ini Allah sendiri. Empat yang dimuliakan Allah: Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dengan Muharram. Ada 4 ini ya. Minha arba'atul hurum. Nah, di 4 bulan ini, kalau sebelum Islam juga sebenarnya mereka sudah mengagungkan. Tahu dari mana mereka 4 bulan ini tuh dimuliakan oleh Allah? Ya, Al-Quran. Kan Quran belum turun. Ini sebelum Islam. Dari sebelum Islam, ya, sebelum Nabi wujud pun orang Arab tuh kacau betul. Kerjanya tuh perang aja. Kebanyakan tuh perang. Dikit perang aja pokoknya perang. Kecuali 4 bulan. Jadi dalam 12 bulan mereka tuh 8 bulannya perang. Yang 4 bulan ini stop dulu, jangan perang dulu ini. Ini kesepakatan mereka. Tahu dari mana mereka yang 4 bulan ini tidak boleh perang? Dari ajaran Nabi Ibrahim. Jadi dari Nabi Ibrahim itu mereka tahu bahwa yang 4 ini bulan suci, bulan yang tidak boleh berperang. Sehingga Zulqa'dah, Zulhijjah ini karena mereka gunakan untuk haji. Jadi dari dulu haji itu memang di bulan Zulhijjah. Zulqa'dah persiapannya, sekarang orang-orang udah pada berangkat ke Mekah. Kemudian Muharram ini baru selesai haji. Kayaknya nggak enak baru pulang haji kita langsung perang ini ya. Jadi ntar aja perangnya ditunda lagi dalam 1 bulan. Jadi mereka tuh memuliakan bulan Muharram tuh karena pulang haji. Jadi solehnya tuh pas pulang haji doang. Nanti setelah nggak pulang haji dah nggak apa-apa perang lagi. So far tuh udah mulai perang lagi. Terus Rajab. Nah Rajab ini nyempil sendirian. Rajab ini. Jadi setelah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Maulid, kemudian Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kan ada 5 ya, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Rajab ini nyempil sendirian. Nah ini Rajab ini karena mereka biasanya umroh. Nah makanya sebahagian sahabat seperti Sayyidah Aisyah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu sengaja Rajab itu umroh Rajab namanya. Nah, ini karena dari dulu itu memang Rajab itu memang waktu umroh sehingga kosong dari perang. Hebatnya ini Pak. Hebatnya orang Yahudi itu sampai ada yang mereka itu diriwayatkan bapaknya itu kebunuh mati. Mau balas dendam kan bapaknya dibunuh nih sama musuh. Mau balas dendam tuh karena sudah masuk bulan haram. Mereka sanggup menahan dendamnya tidak dilampiaskan sampai menunggu bulan haram selesai. Tapi ajibnya ini orang-orang Islam kalah sama orang jahiliyah. Gitu ya. Orang jahiliyah memuliakan bulan haram termasuk bulan Rajab tentunya. Ini sampai berani bisa menahan emosi dendam, tidak membalas dendam karena kewafatan ayahnya. Tapi orang Islam ini nggak bisa nahan lidah, coba ini kan di bulan haram tetap aja gibah jalan ini ya, astagfirullah. Nggak bisa nahan emosi, nggak bisa nahan mutus silaturahim, nggak bisa nahan kezaliman di bulan haram. Apalagi yang lebih parah, kita ini memuliakan bulan haram terus atau bulan Rajab maksudnya diantaranya, terus kemudian dibid'ahkan. Nah itu lebih nggak bisa nahan lagi itu mah. Orang melihat bulan ini sama aja, nggak ada kemuliaannya, ya, nggak bakal diisi dengan ibadah kalau seandainya atau nggak bakal karena nggak ada kemuliaannya. Nah ini bulan Rajab itu intinya Pak pokoknya termasuk bulan persiapan. Ibarat hujan itu ini bulan Rajab itu angin.
Kalau bulan Sa'ban itu mendungnya, bulan Ramadan itu hujannya. Jadi kalau lama nggak kemarau, orang melihat hujan itu senang. Sebelum melihat hujan, ngelihat mendung itu senang. Sebelum melihat mendung, orang itu ngelihat angin gitu, dengar terasa angin itu udah senang. Jadi ini kita Rajab ini persiapan untuk bulan Ramadan. Jadi setiap habis sholat baca Allahumma barik lana fi Rajaba atau fi Rajabin, boleh bacanya boleh dua ya. Fi Rajabin boleh, fi Rajaba boleh, wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Minta disampaikan ke bulan Ramadan. Jadi ulama itu ada sebagian yang ketika sakit malah minta diwafatkan di bulan Rajab. Ada yang sakit itu minta diwafatkannya di bulan Rajab. Jadi ketika ditanya, ini yang cerita itu ya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bukan Imam Mazhab Syafi'i, bukan Mazhab Hambali, bahkan yang cerita itu dalam kitab Lataiful Ma'arif. Jadi ada ulama ini sakit, minta ya Allah tunda wafat saya sampai bulan Rajab. Maka murid-muridnya ini atau keluarganya tanya, emang kenapa Syekh meninggalnya kok mau di bulan Rajab? Karena kata beliau, fa inna lillahi fihi utaqam minan nar. Karena di dalam bulan Rajab itu ada hamba-hamba Allah yang dimerdekakan dari api neraka. Jadi dari bulan Rajab ini. Nah, jadi ini persiapan kita dengan membaca istighfar Rabbil firli warhamni wa tub alayya itu sebanyak 70 kali pagi, 70 kali sore. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Enggak lama, Pak. Paling 10 menit, enggak sampai kali. Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Bisa, Pak? Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Bapak mau cepetin? Nah, 70 kali. Kalau bagus lebih nggak apa-apa, 700 kali ya nggak apa-apa. Tapi 69 jangan. Yang penting sempurnakan. 70 di waktu pagi, 70 di waktu sore. Bapak kesiangan, ketinggalan paginya, akhirnya baca siang nggak apa-apa. Kesiangan kelupaan sorenya, bacanya malam nggak apa-apa. Pokoknya pagi itu 70, sore itu 70. Nah ini dari Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini beliau ini adalah mukhadram. Mukhadram itu orang yang hidup di zaman Nabi tapi nggak sempat ketemu Nabi, cuman beriman, cuman nggak sempat ngaji gitu sama Nabi, itu nggak sempat ngaji sama Nabi, itu namanya Imam Wahab bin Munabbih. Dan beliau ini ahli kitab atau pandai ulama dari Yahudi dulunya. Nah, jadi kata beliau, saya dulu membaca dalam kitab suci terdahulu, siapa yang di bulan Rajab membaca Rabbil firli warhamni wa tub alayya 70 pagi, 70 sore, maka tidak akan tersentuh kulitnya dengan neraka. Nah, ini diamalkan oleh ulama karena tidak bertentangan dengan syariat kita. Jadi yang didapati beliau dari kitab suci terdahulu kemudian disampaikan dan tidak bertentangan dengan syariat kita, nggak masalah. Apalagi emang Nabi kita sendiri itu memang memuliakan, memang membaca istighfar banyak-banyak. Nabi kita itu satu, Rasulullah maksudnya, Astagfirullah, kata Nabi itu baca istighfar banyak-banyak. Fa inni atubu ilallahi fi kulli yaumin mi'ata marrah. Karena saya setiap hari itu taubat kepada Allah istighfar 100 kali. Itu minimal. Jadi kita ini dituntut untuk istighfar. Jadi dari sekarang kita perbanyak istighfarnya. Istighfarnya Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Minta ampun, minta rahmat, sama minta taubat. Minta ampun itu untuk dosa yang lalu. Minta rahmat ini biar diterima, doa diterima, hajat dikabulkan, rahmat ini. Minta taubat ini untuk dosa yang akan datang. Biar dikasih taubat sama Allah sehingga nggak buat dosa lagi. Itu maksudnya minta taubat itu. Tub alayya tuh maksudnya minta agar Allah yang kasih taubat agar kita bisa taubat. Sampai mana kita sekarang terakhir? Kemarin. Hukum sholat dulu, Pak. Sampai salam udah habis ya?
Baru ruku, yang benar lah. Terakhir ya. Ini yakin Pak? Aku yakin lagi. Ini kayak kiamat aja. Sebentar Pak, nggak terlalu kelihatan. Ruku ya? Udah tamat. Saya. Hah? Iya. Ruku ya? Bener Pak Nabi ya, ruku ya? Kalau yang udah tamat nggak apa-apa, Bib. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya percepat aja ya, karena kita mau Ramadan. Siap, Bib. Ya enggak, sebenarnya sih nggak masalah sih kalau lambat-lambat juga. Semoga bisa dipercepat Mas. Amin. Halaman 15 Bapak-bapak yang memegang buku, halaman 15. Terus nomor 5. Jadi rukun sholat gerakannya, gerakan sholat itu yang setelah berdiri yang wajib adalah ruku. Kalau takbiratul ihram ngangkat tangannya tuh nggak wajib. Jadi nggak disebut di sini karena bukan rukun. Ngangkat tangan itu nggak wajib. Jadi kalau bapak cuma Allahu Akbar, Fatihah, kan? Allahu Akbar, tiba-tiba ruku nunduk, itu sah-sah aja, gitu ya. Jadi ngangkat tangan itu tidak wajib. Itu hukumnya sunnah. Ruku ini menunduk. Asalnya roka'ah yarka'u itu asalnya memang menunduk. Menunduk itu bahasa Arabnya ruku. Bahasa Arabnya ya. Nah, membungkuk sama, membungkuk, menunduk itu sama. Ruku itu juga diambil dari sama juga dengan roka'at. Sama. Roka'at itu diambil dari kata ruku. Makanya man adraka ruku faqad adraka roka'at. Siapa yang mendapatkan ruku bersama imam, berarti dia mendapati rokaat bersama imam. Nah, kalau kita datang ke masjid, imam sudah baca surat, kita nggak sempat baca Fatihah sampai habis, maka bapak-bapak baca Fatihah, nggak usah pakai iftitah ya, baca Fatihah. Nanti imamnya ruku, Fatihahnya diputus. Ikuti imam ruku. Karena ketika bapak tidak mendapati waktu yang cukup untuk membaca Fatihah, berarti bapak ini masbuk. Jatuhnya, walaupun ikutnya dari rakaat pertama nih ya, itu hitungannya masbuk karena tidak sempat baca Fatihah. Makmum masbuk kewajibannya adalah mendapati ruku bersama imam agar mendapat rokaat. Jadi biar dapat rokaat harus dapat ruku bersama imam. Tapi kalau imamnya simpangan, imamnya iktidal, kitanya baru ruku, nggak dapat rokaat bersama imam. Berarti nambah satu rokaat. Nah ini kadang karena nggak ngerti, akhirnya dia sempurnakan Fatihah. Udah capek-capek menyempurnakan Fatihah, imamnya keburu iktidal. Akhirnya dia nggak dapat ruku bersama imam kan? Simpangan dia. Apalagi udah imam udah iktidal, nggak simpangan lagi tuh mah, udah kelewat udah. Berarti dia kan nggak dapat rokaat. Nggak nambah rokaat. Berarti sholatnya nggak sah. Nah ini bahayanya. Jadi kalau makmum itu tergolongnya masbuk, maka kewajibannya ngejar ruku bersama imam. Kalau makmum itu tergolongnya tidak masbuk ya, maka dia tuntutannya menyempurnakan Fatihah. Ini beda nih. Yang disebut makmum masbuk itu apa? Makmum yang tidak mendapati waktu yang cukup untuk baca Fatihah sampai habis. Kira-kira jelas ya Pak? Itu bedanya. Nah sekarang ruku ini maksudnya adalah tunduk Pak. Jadi orang itu kalau rukunya benar, maka dia tidak akan komplain sama takbir, karena dia akan tunduk. Kalau orang rukunya benar, betul-betul zohir dengan batin ruku itu, dia nggak bakal komplain dengan syariat Allah. Apa itu tutup aurat?
Untuk apa itu jauhi riba? Untuk apa itu jauhi yang haram? Untuk apa? Nggak perlu. Karena sudah ruku. Ruku itu artinya tunduk. Tunduk itu artinya taat. Jelas ya Pak ya? Nggak ada komplain. Kenapa saya hidup begini? Nggak ada. Terus kita ini siapa kok berani nanya Allah? Kata Allah dalam Al-Quran itu, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak boleh ditanya kenapa terhadap apa yang Allah perbuat. Nggak boleh kita tanya kenapa Allah itu, nggak bisa. Kalau gitu tanya kenapa mata ini dua, kenapa matanya nggak tiga, kenapa lubang hidung dua, kenapa nggak 10? Nggak boleh. Allah yang bikin terserah dia. Itulah yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak boleh ditanya apa yang dia lakukan. Kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, ya terserah dia lah, orang dia yang punya, gitu ya. Wahum yus'alun. Justru kita ini mereka lah yang akan dipertanggungjawabkan amalannya. Kenapa berbuat begini? Kenapa berbuat begitu? Nanti dari kiamat kita yang ditanya. Allah mah nggak bebas, Allah mah nggak ada aturan dia. Mau dia memasukkan surga orang yang maksiat, masukin surga, boleh, terserah Allah. Mau orang yang taat ibadah Allah masukin neraka, boleh bagi Allah. Karena Allah nggak mungkin ada zolim, nggak mungkin. Orang dia yang punya nggak bisa dikatakan zolim, lah terserah dia kan. Yang namanya zolim itu kalau nggak punya, itu dia kan. Bapak nggak punya mobil, terus mobil orang bapak hancurin, sampai penyok, zolim. Tapi bapak punya mobil sendiri, bapak mau patahin ke spionnya, terserah bapak, orang punya bapak kan, gitu lebih kurang ya. Nah itu bebas negara sendiri gitu kan. Nah rumah-rumah kita sendiri mau kita jebol kayak mau kita hancurin ya orang punya gua gitu. Ya begitulah lebih kurang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini ruku itu begitu mestinya. Jadi kalau orang udah ruku maka dia tidak akan komplain terhadap takdir, tidak akan pernah komplain terhadap syariat ketentuan Allah. Kenapa wudhu cuma 4 anggota, buka tangan, kepala, kaki? Kenapa nggak kemaluan? Nah ini kan gitu. Kenapa nggak betis? Kenapa nggak paha juga? Ya, terserah dia lah, terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Repot kita ini kan. Orang sesuatu yang tidak akan membebani kita juga, maksudnya ini nggak perlu dipertanyakan. Cuman kalau bertanya tentang hikmahnya, rahasianya, boleh. Cuma nggak masalah. Rahasianya kenapa takbir kita angkat tangan? Itu rahasianya apa? Apa? Tapi bukan dalam bentuk komplain ya Pak ya. Ini bukan interupsi ini bukan musyawarah ini ya. Enggak, bukan. Jadi kalau nanya hikmahnya apa? Takbir itu angkat tangan. Oh, ulama baru jelasin. Oh, mengangkat tangan itu sebagai isyarat kita melambaikan tangan kita kepada dunia. Sehingga ketika kita sholat, seolah-olah kita meninggalkan dunia yang fana, yang gak ada apa-apanya. Selama jalan kan gini ya. Nah gitu Allah begitu ya. Ada juga bilang oh hikmahnya adalah ngangkat tangan itu untuk memberikan isyarat kepada orang yang tuli. Orang yang tuli, betul. Orang yang tuli Pak. Kalau Bapak nggak ngangkat tangan, imamnya nggak ngangkat tangan, dia tahu dari mana bahwa sholat itu sudah dimulai. Ya itu diantaranya. Ngangkat tangan itu isyarat. Oh iya itu dia udah angkat tangan, berarti udah mulai imamnya ada takbir. Itu diantara hikmahnya. Ala kulli hal itu ilham dari Allah kepada para ulama untuk mengungkapkan hikmahnya saja, rahasia di baliknya saja. Tapi nggak bisa kita, kenapa nggak begini aja? Allahu Akbar kan lebih sehat, Allahu Akbar saja. Itu nggak boleh itu mah, komplain Allah nggak boleh ya. Ayo wah itu ya. Terus, Bapak kita ini ingin melihat seperti apa yang Rasul lihat. Nabi itu mengungkapkan itu idza qamal 'abdu yusalli wudi'at dunubuhu 'ala atiqai. Apabila seorang hamba itu berdiri sholat, maka dosa-dosanya itu ditaruh di pundak. Di pundak. Kalau pundak pada pegel-pegel itu bukan kuntil anak nempel, bukan. Kebanyakan dosa itu kayaknya. Ya samurat itu asbab aja Ustaz. Itu hanya zohirnya aja itu.
Kan dokter mah nggak bisa melihat dosa, nggak bisa dokter kan. Nah, jadi Nabi yang bilang itu kalau orang lagi sholat itu ditaruh di pundak. Maka ketika dia ruku, gugurlah itu sebahagian dosanya. Ketika dia sujud, delosorlah itu dosa-dosanya, gitu ya, meluncur dosa-dosanya. Itu gambarannya. Makanya dalam Quran itu ada wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Namanya wizrak itu dosa wizr. Dosa itu alladzi anqadha dhahrak. Dosa itu yang dapat mematahkan tulang belakang kamu. Jadi ada bahasa Allah tuh gitu. Artinya membebani. Dosa itu membebani diri kita dan tubuh kita. Kenapa lemes? Kenapa ngantuk? Ini enggak. Itu mah bercanda itu mah ya, Pak. Cuman ya gitu memang. Kita iya itu ya. Kenapa lemes? Kok kalau nonton nggak lemes ya kita gitu ya, anehnya ya. Saya juga gitu. Kalau baca Quran kok kayaknya keyep-keyep nah gini ya. Tapi giliran buka handphone kok seger. Nggak usah nonton, Pak. Balas WhatsApp aja. Nggak ngantuk saya. Nggak usah ngaji, nggak usah. Maksudnya kan, nggak usah nonton film, nggak usah. Baca WhatsApp aja. Kok serius sekali gitu ya. Nah ini jangan-jangan la'alla wa asa memang kita ini memang ada dosa. Ya kalau ini itu asbab karena gula, itu mah asbab aja itu makan. Cuman kalau orang ahli tasawuf atau orang yang berbicara hakikat tuh begitu pasti. Ini karena dosa saya ini, saya jadi berat zikirnya ini. Nah begitu lebih kurang. Kalau kalau Imam Hasan Al-Basri bilangnya, Imam, Syekh, saya ini gak bisa sholat tahajud, kenapa ya, berat sekali. Kata beliau itu ya, kabalat kadunubu, yang membebani kamu tuh dosa kamu. Yang bikin kamu gak bisa tahajud itu ya dosa kamu. Jadi beliau gak bilang, oh minum air putih banyak-banyak biar nanti kencing, misalnya enggak. Oh itu pasang alarm kuat-kuat, enggak. Taubat dulu dosanya, begitu lebih kurang lah gitu ya Pak ya. Nah itu bicara hakikat, tapi bukan buat orang Pak. Ya buat ke kita. Jadi kita bukan berarti nanti kita ini sok soleh, akhirnya alhamdulillah saya udah bisa tahajud, saya mah nggak ada dosa saya. Nggak gitu juga nggak benar ini ya. Nah itu lebih kurang. Ini cuman sentilan-sentilun aja ini ya. Nah tadi rukuk ini syaratnya memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama, rukun sebelumnya telah dilakukan secara sah. Fatihahnya udah sah. Kemudian takbirnya sah, niatnya sah. Pokoknya rukun sebelumnya sah aja. Dan semua rukun nanti begini Pak ya. Rukun-rukun sebelumnya sudah dilakukan secara sah. Yang kedua, tidak menunduk dengan niat selain ruku. Niat kaget, akhirnya ruku. Sekalian ruku, sekalian kaget. Ini nggak sah. Karena niatnya bukan ruku. Atau ketika Allah tadinya dikirain mau sujud tilawah. Wasjud wa qatarib. Akhirnya imamnya dikira sujud tilawah. Allah panjang lagi. Allahu Akbar. Tadinya dia mau sujud tilawah. Waktu dia mau sujud tilawah, ngelihat orang samping-sampingnya nggak ada yang sujud. Berarti imamnya ruku. Ini kan kecelek namanya ini ya sama imam. Pas dia mau sujud, makmum-makmum yang lain nggak sujud. Akhirnya dia ruku. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena ketika dia turun, niatnya kan buat sujud. Jadi harus berdiri dulu, baru ruku lagi. Bisa ingin ya? Nanti kebalikannya gitu nanti. Allah, ini kebalikan. Yang paling sering terjadi itu sujud tilawah. Allahu Akbar. Akhirnya dia ruku. Bukan sami Allah. Allahu Akbar. Lah, kok Allahu Akbar lagi? Wah, imamnya ngaco ini. Ternyata imamnya sujud tilawah. Nah, ini maka kalau seandainya menemukan imamnya sujud, kitanya ruku, bangkit dulu berdiri baru sujud. Ya, jelas. Niatnya nggak boleh berubah. Dalam ibadah tuh gini. Niat memang hanya di awal ibadah ya niat. Tapi niat nggak boleh putus di tengah. Bapak, misalnya kita ini nanti umroh. Amin dong. Amin. Diam aja Bapak nih, nggak mau umroh emang. Misalnya kita haji. Amin. Ya, pas lagi kita tawaf,
pisah sama rombongan. Nah terus bapak ngejar, lari atau jalan cepat, ngejar rombongan yang ketinggalan kan di depan kan. Ini langkah-langkah bapak walaupun tawaf itu sudah tercakupi niatnya di awal ihram, tetapi dia nggak boleh putus ketika jalan ini ngejar rombongan. Itu jalan ngejar rombongan nggak terhitung tawaf, putus tawafnya. Kalau putus tawafnya berarti harus nambah 1 kali putaran lagi, atau bapak balik lagi dulu ke tempat tadi berubah niat. Jadi niat itu nggak boleh berubah di tengah-tengah ibadah, saking harus menjaga niatnya itu. Jelas ya Pak ya. Ketemu teman SMA saya itu, oh teman alumni saya dulu kuliah itu, akhirnya ngejar. Nah ngejar itu niatnya kan berubah. Kecuali bapak ngerti caranya, sebelum ngejar niat dulu, saya niat ngejar sekaligus tawaf. Nah boleh itu, karena ada niat tawafnya. Yang nggak boleh itu semata-mata niat ngejar. Ini nggak boleh. Hati-hati Pak ya nanti ya. Terus yang ke mana tadi? Oh habis ini apa baterai habis atau baterainya agak ganti nih Pak. Yang ketiga, ruku minimal seukuran tumaninah. Subhanallah lah minimal. Dan semua tubuh sudah tepat, sudah ada pada anggota, pada posisinya. Jadi kalau rukunya itu nunduk, maka diam, seluruh tubuh itu diam seukuran subhanallah. Tapi kalau masih teper, masih begini, Allahu Akbar, Sami Allah, masih goyang kok udah Sami Allah, berarti nggak sah, karena tidak ada diam. Harus diam. Harus apa? Diam. Tumaknina itu ya diam, tenang. Minimal subhanallah. Adapun bacaan subhanallahnya sunnah. Subhana rabbiyal adzim itu sunnah. Kalau bapak enggak baca pun sah. Tapi bukan berarti enggak dibaca ya. Ini bukan berarti belajar fikih terus kemudian semakin sableng ini ya, bukan ya. Terus kemudian yang keempat, membungkukkan badan dengan seukuran minimal telapak tangan dapat menyentuh lutut. Ini telapak tangan yang ini Pak ya, bukan yang ini. Yang ada garis tangannya ini telapak tangan. Telapak tangan ini bisa nyentuh lutut. Jadi kalau nunduknya nggak bisa nyentuh lutut, maka belum sah. Cuma megang lututnya sunnah. Jadi kalau rukunya begini misalnya sah. Ya, lututnya begini sana, rukunya begini, tangannya dikebawain, sah. Jelas ya Pak ya? Tapi ukuran nunduknya itu minimal di tangan, yang telapak tangan bisa megang lutut. Tapi kalau bapak sholatnya sholat duduk ya, maka ukurannya menunduknya adalah jidat atau dahi itu sejajar dengan depannya lutut. Depannya ya, ini segini lutut, depannya lutut. Nah, depannya lutut, bukan lutut, tapi harus di depannya lagi. Lebihin, itu baru sah. Afdolnya seukuran sampai tempat sujud. Oh, begini. Begitu, lebih kurang. Itu afdolnya kalau orang sholatnya duduk. Bapak jangan sholat duha dulu, ini belum masuk kita waktu kita Pak. Takutnya ini masih waktu haram ini sholat. Subuh jangan-jangan. Subuh. Oh kalau subuh sih nggak apa-apa. Kalau sholat duha bahaya ini kan, kita ini kalau nggak punya ilmu takutnya gitu ya, salah pemahaman, dikirain kalau udah titit itu udah masuk subuh duha, padahal belum Pak. Titit itu bunyi ya, jangan salah ya, nanti potong lagi videonya. Ini itu adalah syuruk, baru terbit matahari, namanya syuruk itu artinya baru mulai. Namanya duha itu tambah 15 sampai 16 menit minimal. Ini sudah saya sampaikan ya. Bapak yang ngaji paham. Maksudnya nanti Bapak tolong kasih tahu kalau takut ada sebagian teman-teman kita, saudara kita yang belum ngerti. Nah, itu dikasih tahu, takutnya malah haram. Nah, itu
itu dia pentingnya ngaji ya, begitu pentingnya ya. Siap. Nah, terus kemudian yang keempat, yang kelima. Nah, yang kelima ini namanya ruku kan nunduk, Pak. Menundukkan badan, ya kan, Pak? Jadi nggak boleh dongak. Begini nih. Ke depan, Pak. Kayak Sphinx itu patung di Mesir yang Firaun, nah itu yang Firaun kayak kepalanya kepala orang pada badan singa. Nah begini jadi. Ini nggak sah. Jadi meleot ke depan ini namanya, ini kan? Karena ruku itu harus nunduk. Jadi ada 5 ini syaratnya, ya. Jadi kalau ruku, kalau nggak mampu ruku tuh pegang tangan, pegang lutut, maka rukunya itu nunduk aja sedikit. Karena pinggang sakit misalnya, naikin sedikit. Nah gitu ya misalnya. Itu kalau seandainya, jadi semampunya. Kalau memang udah nggak mampu untuk seukuran megang ini tadi, nggak bisa megang lututnya, ya udah semampunya aja. Itu ukuran ketika tidak mampu ruku. Adapun kalau sholatnya duduk, tadi sudah saya sampaikan, minimal dahi di depannya lutut ya. Terus kemudian i'tidal, kita masuk ke i'tidal ini ya. I'tidal itu secara bahasa artinya tegak. I'tidal. I'tidal tadi dulu, fartadilu gitu ya, lurus, tegak. Itu i'tidal namanya, seimbang. Itu i'tidal, mu'tadil. Nah, i'tidal ini ketika kita berdiri di depan Allah, itu adalah nikmat, Pak. I'tidal. Sehingga, Pak, ketika kita i'tidal, yang kita ucapkan itu syukur. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Boleh baca mil'as sama boleh. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'in. Itu kan ungkapan rasa syukur. Lakal hamdu, segala puji bagimu ya Allah. Untuk apa Bapak bersyukur? Karena diizinkan berdiri di depan Allah. Bapak kita ini nggak pernah ini diizinkan berdiri di depan presiden langsung misalnya, atau di depan pejabat langsung bisa memohon. Belum tentu kita ini bisa didengar. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita berdiri di depan Allah secara langsung. Makanya zikirnya itu zikir syukur. Syukur bisa berdiri dengan kotornya saya, bodohnya saya, zolimnya saya ini masih diizinkan untuk berdiri di depan Allah. Mengucap syukur itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi. Nah, terus rukun syaratnya i'tidal ini pertama rukun sebelumnya telah dilakukan secara sah. Ini sama ya kayak tadi. Yang kedua, tidak bangkit dari ruku dengan niat selain i'tidal. Ini pun juga sama, nggak boleh karena kaget. Contohnya karena kaget misalnya. Kemudian yang ketiga, berdiri minimal seukuran tumanina. Sama, ukurannya subhanallah. Jadi yang tumanina itu semua badan diam dulu. Jadi kalau semua badannya begini-gini, ada tangannya begini-gini, masih goyang, terus kemudian kita langsung sujud, maka nggak sah. Karena masih bergerak. Tumanina harus ya, ingat itu ya. Tumanina harus tenang, harus ada diamnya. Minimal subhanallah. Bacaan Rabbana lakal hamdu dan seterusnya ini sunnah. Bapak nggak baca lakal hamdu dan DST itu ya sah sebenarnya, gitu ya. Jelas ya Pak ya. Begitu pula juga dengan kunut, ya sunnah. Bapak nggak baca kunut ya sah-sah saja memang, itu cuman kurang afdol karena tidak mengamalkan sunnah. Nah, jadi kunut itu sunnah, ya nggak kunut nggak ngamalin sunnah. Mata roka Rasulullah SAW kunut fil fajri hatta faraqad dunya. Kata Sayyidina Anas itu bin Malik, Nabi tidak pernah meninggalkan kunut di dalam subuh sampai meninggal dunia. Dalam riwayat Hakim, kata Imam Hakim si sahih, entah kata yang lain mah. Pokoknya begitu. Terus yang ketiga, yang keempat, menegakkan tulang belakang. Nggak boleh nunduk. Dalam i'tidal itu nggak boleh nunduk. Nunduk yang nggak boleh adalah nunduk yang sampai batasan ruku tadi. Ini kan ruku gini Pak, begini nih, nih segini nih, nih. Nah ini ruku nih.
Yang segini sami Allah liman segini ini nggak sah karena masih hitungannya ruku. Jadi kalau begini ini masih sah. Karena nggak sampai ruku. Ini kan lutut di sini. Nah, segini nih. Ini ruku minimal ruku segini ya minimal ya. Afdalnya kan begini, tapi minimal segini. Nah sekarang kalau i'tidal ini minimal. Nah jadi kalau sampai menunduk seukuran ruku ini nggak sah i'tidalnya. Mesti. Nah, jadi afdalnya itu tegak. Sami Allah liman hamidah memang tegak ya, dan mengangkat tangan sunnahnya. Ruku juga mengangkat tangan, i'tidal juga mengangkat tangan. Terus selanjutnya adalah menegakkan sudah, tidak berdiri. Nah ini mazhab Imam Syafi'i itu yang mengambil dua mazhab, digabungkan dua mazhab. Jadi sehingga saya itu mazhab Maliki menganggap bahwa i'tidal itu adalah rukun, boleh panjang. Sehingga saya seperti itu. Mazhab Hanafi itu i'tidal itu bukan rukun, kata mereka. I'tidal itu hanya pemisah antara rukuk dan sujud. Jadi bukan rukun. Jadi kalau orang berdiri sebentar langsung gak ada tumaninahnya nih, berdiri sebentar langsung sujud itu sah. Karena hanya pemisah doang dia. Yang penting kepisah antara rukuk dengan sujud. Jadi pemisahnya itu i'tidal. Nah, mazhab Syafi'i ini digabungkan. I'tidal rukun tetapi dia fungsinya pemisah. Jadi nggak boleh panjang-panjang. Nah, karena dia tidak boleh panjang-panjang, ukuran panjangnya seukuran apa? Ukuran panjangnya seukuran bacaan Fatihah. Karena i'tidal sebanding dengan berdiri untuk baca Fatihah. Jadi kalau untuk yang wajib aja Fatihah, wajib berdirinya seukuran itu, maka i'tidal yang hanya pemisah nggak boleh lebih dari, nah itu dalilnya. Ya kalau i'tidal itu pemisah saja antara rukun dengan sujud, dipisah dengan i'tidal, begitu ya. Tapi dia juga rukun menurut mazhab Syafi'i ini, jelas ya. Nggak boleh lama-lama karena hanya sifatnya pemisah saja. Jadi karena pemisah dia punya waktu yang terbatas. Waktunya apa? Waktunya seukuran berdiri ukurannya Fatihah. Maka i'tidal juga ukurannya Fatihah. Nggak boleh i'tidal lama-lama tuh nggak boleh. Selain yang dibaca kunut. Ya kalau kunut nggak masalah lama-lama juga. Tapi i'tidal selain kunut nggak boleh lama. Ukuran lama dan tidak lamanya Fatihah. Jadi kalau Fatihah ukurannya berapa menit? Bapak baca Fatihah berapa menit? Ya ada semenit. Jelas ya? Ya paling berapa detik sih Pak? Kurang lebih ya 30 detik kurang lebih, 50 detik paling lama kurang lebih. Maka Bapak nggak boleh bengong ketika i'tidal lebih daripada 30 detik. Jelas ya nih? Karena kalau kita diam i'tidal terus kemudian lebih daripada ukuran Fatihah, sengaja tahu keharamannya, batal sholatnya. Gini Pak, gini. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu enggak terhitung tuh, belum terhitung. Rabbana lakal hamdu milas samawati wa milus samawati wa milul ardi wa syai'in ba'du. Bapak mau sampai situ doang. Terus setelah syai'in ba'du itu enggak boleh diam atau membaca zikir yang enggak disunahkan. Seukuran baca Fatihah. Kalau diam atau membaca zikir yang tidak disunahkan seukuran Fatihah, maka batal sholatnya. Karena i'tidal itu rukun pendek, dia punya limit, punya batas waktu. Waktunya seukuran Fatihah. Jadi nggak boleh lama-lama lah intinya, kecuali kalau kunut, ya Pak ya. Tapi saya baca Rabbana lakal hamdunya pelan-pelan boleh nggak? Boleh itu mah, karena kan itu zikir yang disunahkan, nggak apa-apa. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi, itu nggak masalah. Yang nggak boleh itu bengong, dia atau zikir yang nggak disunahkan. Bapak baca kulhu misalnya, baca al-baqarah, jelas itu mah. Walaupun bagus nggak pada tempatnya ya tetap aja salah, batal malah. Nah
Kalau nunggu imam gimana? Nunggu imam nggak apa-apa karena imamnya belum sujud, masa ya kita sujud duluan? Enggak, itu mah karena ada tuntutan, yaitu tuntutan untuk menunggu imam, itu nggak masalah. Imamnya belum sujud ini misalnya, nggak masalah, tunggu aja. Terus jika tidak mampu berdiri tegak, iktidalnya nggak mampu, maka iktidal semampunya walaupun agak menunduk. Kalau nggak mampu juga, maka iktidalnya duduk. Ya, sebagian ada yang ketika mau sujudnya nggak bisa nekuk kaki, maka dia duduk di atas kursi. Nanti ketika iktidal mau sujud duduk. Jadi nanti sujudnya dalam keadaan duduk, gitu ya. Itu iktidal. Dah, sampai sini alhamdulillah kita sudah sampai. Ada pertanyaan nggak Pak? Ada, Bib. Baik, tentang kajian kita mau nggak bisa habis ini. Baik kita tentang tadi ruku dan iktidal ataupun di luar tema kajian kita. Silakan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi gini, Bib. Saya pernah mendapati imam itu sholat zuhur. Rakaat pertama kita udah baca Al-Fatihah, baca surah juga. Ini lama banget, ini orang ngantuk atau apa, lama banget. Kalau dibilang bengong ya. Cuman ya banget. Bisa bikin lama. Kenapa, Bib? Fatihah belum selesai rakaat kedua. Iya, lah kok udah ruku gitu kan? Ya. Mana ini orang, ini Al-Baqarah apa setengah tadi apa ya? Itu bagaimana itu, Bib? Kita disunahkan apa gitu? Menunggu aja sambil ngeliatin imam ini kapan rukunya gitu. Dan berdoa berharap imam segera. Iya. Ini Jadi gini lah. Zuhur ini kasus ya berarti ya. benar, Bib. Kasusnya itu zuhur imamnya lama. Sedangkan zuhur kan gak kedengeran. Betul. Kalau subuh, maghrib, isya mending kita bisa dengerin bacaan imam. Nih imam baca apa nih kan lama kan. Tapi kalau zuhur sama asar kok diam aja, kok lama kali nih kan. Kita udah baca surat gitu kan. Terus ternyata imamnya enggak ruku-ruku, kok lama. Sedangkan rakaat kedua kok cepet. Nah, jadi begini dulu. Pertama perlu dipertegas, perlu diperjelas bahwa kesunahan, sekali Pak ya, kesunahan bacaan surat di dalam sholat zuhur sama seperti sholat subuh. Sunnah surat di dalam sholat zuhur sama seperti sholat subuh. Apa suratnya? Suratnya surat panjang atau disebut tiwalul mufassal. Surat-surat yang ayatnya pendek tapi suratnya panjang. Nah, itu kata ulama itu dari surat Al-Ahqaf juz 26 ke bawah itu yang panjang, suratnya panjang. Masuk di dalamnya surat Tabarakal Mulku, Tabarok Al-Muluk. Masuk di dalamnya surat kalau juz 26 berarti ya Al-Waqiah masuk. Jadi sunnah, intinya sunnah subuh sama zuhur itu memang panjang bacanya. Bahkan ada riwayat, kalau Bapak baca riwayat hadis itu malah lebih ini lagi. Jadi katanya seseorang Rasulullah SAW sholat zuhur itu makmum ukuran waktunya. Seandainya kami atau makmum itu pergi keluar Madinah, keluar kota, balik lagi ke Madinah, maka tetap masih sholat ya. Berarti kan panjang sekali ini kan. Cuma jarang diamalin sholat zuhur panjang-panjang karena orang kerja, karena orang ada keperluan. Kita juga ngeliat juga. Jadi memang kata ulama fikih ya gitu.
kita sunnah memanjangkan benar, tapi tergantung kondisi makmum. Makmum ridho nggak dipanjangin? Mam, gua nggak ridho. Misalnya kalau makmumnya nggak ridho, maka imamnya itu memanjangkan haram. Haram loh, bukan sekedar ini, bukan. Kalau makmumnya nggak ridho. Nah, taunya ridho nggak ridho, ini bukan ridhonya itu bukan sensitif ya, bukan karena dia lagi imamnya, bukan begitu, bukan ini kan, bukan. Nah, jadi kepanjangan banget nih. Nah, itu kalau orang yang memang nggak suka sholat mah baca misalnya lam yakunil juga udah kepanjangan kalau memang udah nggak niatnya sholat ini mah ya. Ini dia nggak jadi standar itu mah, ridho nggak ridho bodo amat itu mah dia mah ya, karena nggak jadi standar itu dia. Nah ini standar orang normal maksudnya ya. Nah terus tadi apa tadi ya? Nah terus gini, jadi ketika sunnahnya itu ada sebagian lagi riwayat bahwa Nabi sholat zuhur itu ukuran bacaannya 30 ayat. Kalau 30 ayat ya tabarok lah. Berarti satu lembar 2 halaman setengah. Kurang lebih ya. Kalau yang pendek-pendek ya An-Naba lah. An-Naba kan 40 ayat ya saudara. 40 ayat tapi lebih pendek-pendek ayatnya. Jadi 1 lembar kurang lebih, enggak sampai 1 lembar, malah satu halaman lebih sedikit, 1 lembar 1 halaman setengah, 1 halaman setengah. Kurang lebih segitu berarti bacaannya Nabi. Baca di sholat zuhur dan sholat subuh. Kalau mau itu. Oh, kalau misalnya mau ngamalin kayak gitu, ya udahlah, bagi 2 deh. An-Naba dibagi 2 misalnya, ataupun surat An-Nazi'at dibagi 2, atau Abasa dibagi 2. Itu untuk mengamalkan sunnah tadi, subuh sama zuhur. Jadi kalau Bapak bilang tadi imamnya kelamaan, mungkin dia mengamalkan sunnah itu. Tapi aneh kalau rakaat kedua nggak panjang juga, itu aneh gitu ya. Mungkin potongannya kepanjangan yang pertama. Misalnya tadi An-Naba itu hampir 1 halaman lebih, sedangkan yang terakhirnya cuma beberapa ayat terakhir, rakaat kedua cuma beberapa ayat. Mungkin yang seperti itu. Jadi afdolnya itu memang dua-duanya panjang, tapi rakaat pertama lebih panjang, itu lebih afdol ya. Terus kalaulah misalnya, kalau sekiranya bapak-bapak mendapati imam yang panjang, terus kemudian sholatnya tidak kenceng. Kalau sholatnya kenceng, maka bapak dengerin bacaannya kan. Tapi kalau sholatnya pelan, maka bapak baca surah. Belum habis nih, kulhu udah 10 kali. Ya nggak apa-apa Pak. Kulhu kata Nabi itu orang yang membaca kulhu 11 kali dibangunkan istana di dalam surga. 11 Pak, apalagi Bapak 110. Gitu aja. Jadi kita nggak usah lah cari yang panjang-panjang, nggak apa-apa dah. Udah kulhu aja banyakin, nggak masalah. 3 kali kulhu sama dengan 1 kali khatam Quran pahalanya. 3 kali kulhu. Kayak apa enaknya agama Islam ini? Baca kulhu 3 kali kok pahalanya kayak khatam Quran. Kayak permen mil kita tuh 1/3. Jadi sama dengan segelas susu katanya ya. Itu mungkin ngikutin kulhu ya. Iklan mil kita ya. Kembali lagi. Tadi ngomong apa ya? Itu intinya. Jadi Bapak jangan diam. Jangan. Bisa baca Quran kulhu aja ulang. Atau tasbih zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, ada lain pertanyaan Pak? Ya, Pak Sugeng. Waalaikumsalam. Ya, siap. Gitu, siap. Yang pertama, dulu pernah kajian yang lama tentang rukuk. Kami dulu habis menyampaikan rata-rata air. Ingat kami. Sekarang tadi menyampaikannya telapak tangan, megang lutut. Sehingga kalau alhamdulillah kalau pas lutut itu tidak rata-rata air. Jadi tinggi. Ada yang kami ambil. Karena emang begitu aja, bukan karena sakit bukan kan? Tidak. Jadi kalau rata-rata air berarti harus di bawah lutut. Nah, itu kami ada sedikit kebingungan. Kebingungan, iya. Yang pertama. Oh yang pertama. Terus?
luar itu Jawa. Oh. Apa yang harus kamu lakukan? Oke. Tidak tahu kok. Loh. Kamu gimana nih? Akhirnya apakah membatalkan ataukah melakukan? ketika itu Bapak apa yang Bapak lakukan? Kalau kasus-kasus Bapak waktu itu Bapak Terus. oh jadi Bapak batalin? Ya, saya tetap ikut salam, saya ulang lagi. Oke. Ikut salam dengan oke. Saya ulang. Terus itu sebagai jamaah. Yang kedua. Bagaimana sebagai imam kita? Oh iya. Tiba-tiba Ada yang ngikuti. Jamaah ada yang ngikuti. Sangat sunnah gitu. Iya. Ini Pak, pertanyaan bagus ini. Jadi dulu saya pernah mengkhatamkan buku tentang sholat, ya Pak ya, wudu, sholat, zikir. Itu pernah khatam kita ya. Itu pada tahun berapa ya Pak ya? Ya lama banget ini ya. Nah, yang saya sampaikan ketika itu rukunya itu rata antara kepala, leher, sama punggung. Nah, ini rata-rata air ini. Ini Pak adalah sunnah Rasulullahnya. Sunnahnya. Yang saya bahas ini, yang tadi itu seukuran memegang lutut adalah wajibnya. Gini. Jadi ruku itu wajibnya begini doang nih Pak. Wah, saking malesnya ini. Ini kan megang udah. Ini saking malesnya kan? Nggak ngangkat tangan, nggak mau baca tasbih, saking malesnya ini. Saking malesnya sholat. Wow. Nah ini sah ini dah. Ya, sudah sah ini. Secara fardu sudah terpenuhi. Tapi sunnahnya, tambahannya berarti ya. Tambahannya sunnahnya kita tegakkan, kita luruskan sampai 90 derajat. Kemudian ini kita jauhin nih, biar kita bisa. Memang kalau untuk rata-rata air kita akan begini nih, megang bawahnya lutut kan. Nah sebenarnya enggak, tetap sunnahnya megang lutut dan dijauhkan antara lengan dengan pinggang. Jadi begini. Nah begini nih. Lurusin. Tapi kayak gini di sunnahnya, Pak. Jelas ya? Ini sempurnanya atau sunnahnya? Ini sudah rata belum ini? Sudah rata belum? Hah? Rata nggak? Kurang lembut ya? Hah? Lurus ya, gini ya. Nah ini kurang lebih. Jadi ininya ini agak jauh Pak. Jadi nggak perlu nurunin tangannya di bawah lutut, nggak usah. Jadi lututnya kita yang begini karena Nabi juga membuka. Ya. Itu sunnahnya dengan sunnahnya dengan wajibnya hanya segini, terus sunnahnya begini ya jelas. Jadi nggak bertentangan, nggak. Mana yang kita ambil? Kalau Bapak masih sehat, belajar tadi rata-rata ayat gitu ya. Kalau di bimbel sholat di Azikra di Sentul itu ya memang saya smack down sedikit ininya, belakangnya itu memang dilatih kita kan untuk bisa menyempurnakan ruku kita lurus. Memang tujuannya adalah pelatihan sholat. Nah, tapi kalau Bapak ya di smack sama istrinya lah, ya. Kan lebih enak lebih lentur Bapak kalau misalnya di ini nama istri ya. Lebih gampang lurusnya badan maksudnya ya. Gak ada istrinya, Bu. Gak ada istrinya. Oh iya ya maaf Pak ya. Ini hanya fiktif belaka ini. Nah terus kemudian yang kedua, nah ini kasus Pak. Kasusnya adalah imam sholat jama ya. Qosor mestinya itu namanya, qosor. Jadi tadinya 4 karena isya jadi 2. Kita sholat maghrib, dia juga jama. Jama itu artinya menggabungkan sholat kan. Habis sholat maghrib, dia sholat isya 2 rakaat. Terus kita maghriban nih, jadi makmum. Allahu Akbar. Setelah imam 2 rakaat, imam salam. Kok 2 rakaat udah salam gitu kan? Ini siapa si makmum ini kaget. Nah, maka semestinya bagaimana? Semestinya makmum tambah 1 rakaat aja. Tetap 3. Gitu ya Pak ya. Nggak perlu ngikut salam. Jangan ikut salam. Pokoknya imamnya 2, kita tetap harus 3 karena kewajibannya berbeda. Nah gitu ya.
Tapi apakah sah? Sah nggak ini berjamaah dengan yang jamak dan qashar? Sah. Gitu ya, boleh. Kalau imamnya 2 qashar, makmumnya 3 atau 4 karena tadi sholat isya, atau 3 rakaat karena sholat maghrib makmumnya, maka sah. Imamnya 2 tinggal nambahlah 1 kalau sholat maghrib. Imamnya 2 tinggal nambah 2 kalau sholat isya makmumnya. Gampang ya, kayak masbuk jadinya jatuhnya. Tapi kalau dibalik nggak sah. Imamnya nggak qashar, isya 4 rakaat. Kita mau qashar karena kita musafir, karena kita melakukan perjalanan, mau 2 rakaat. Ini nggak sah mengikuti imam, walaupun imam udah di rakaat ketiga keempat, nggak sah tetap. Walaupun imam sudah di tahiyat akhir, sudah tasyahud akhir, kita sholat mau qashar. Usolli fardhu isya qashran, saya niat sholat fardhu isya qashar, nggak sah. Karena imamnya tidak qashar, tidak 2 rakaat, imamnya 4, nggak boleh. Kalau kita yang jadi imam, kita qashar boleh, gitu ya. Kita yang jadi makmum qashar kepada imam yang tidak qashar nggak boleh. Jelas ya Pak sampai sini? Nah, itu penting itu dulu. Terus kemudian sekarang kalau kita jadi imam begitu juga. Kalau kita jadi imam, terus ada yang ngikutin jadi makmum, ya. Padahal kita qashar. Boleh, karena kita 2. Dia 4. Bedanya kalau kita 4. Kita tahu bahwa dia ini musafir, kita kasih arah, kita kasih isyarat. Kita kasih isyaratnya begini, Pak. Jadi 32 jadinya ya. Enggak. Kita kasih isyaratnya begini boleh, gini boleh, terserah lah. Pokoknya kita kasih isyarat itu bahwa kita ini sedang sholat tidak qashar. Kalau dia mau qashar, gitu ya. Karena kalau kita tidak qashar, makmum tidak boleh qashar. Nah, cuma itu jarang terjadi. Yang orang nggak tahu tuh begini. Saya nih sering sekali beberapa kali. Saya perjalanan musafir, tapi nggak mau qashar, jamak saja 3, 4. Jelas ya? Setelah maghrib 3, isya 4. Lah waktu sholat isya 4 rakaat, makmum ada yang baru sholat maghrib. Dia mau ngikuti saya menjadi makmum. Dia sholat maghrib 3, saya sholat isya 4. Sebenarnya sih sah, cuma kalau tahu caranya. Takbirin, dia bingung. Loh, Allah, rakaat ketiga ini, Allahu Akbar. Bangkit ke rakaat keempat saya, karena saya sholat isya jamaah. Dia akhirnya subhanallah. Jadi kan, kirain saya lupa, kan? Atau mereka jadi bingung. Kok tambah 1 rakaat? Salat apa ini? Nah, gitu ceritanya. Akhirnya mereka terpecahlah menjadi 2. Ini biasanya nih. Ada yang ngikutin imamnya jadi 4, gitu ya. Ada yang salah. Nah, ini yang benar yang mana ini? Yang benar adalah bapak yang kalau kecelek ya, nggak tahu ternyata imamnya tuh 4, kita ini 3, sah sholatnya, nggak apa-apa. Nanti imam bangkit ke rakaat keempat, bapak tunggu aja di tasyahud. Jangan ngikut tambah rakaat. Yang ngikut nambah rakaat jadi 4 batal. Karena bapak sholat jadi 4 rakaat, maghrib kok 4 rakaat ya batal ini ya. Nggak boleh. Tapi bapak nunggu di tasyahud. Tasyahud bapak lamain. Nanti imamnya tasyahud akhir ya tahiyat. Nanti imamnya sampai imamnya tahiyat, bareng-bareng salamnya. Nanti nunggu imam salam kita salam. Jadi nggak usah ribet Pak. Yang nambah batal, yang salam duluan kalau dia nggak niat berpisah dari imam batal. Jadi dulu baca apa? Baca tasyahud. Oh, bacanya baca apa? Boleh doa. Doa Rabbana atina fid dunya diulang-ulang nggak apa-apa, nggak masalah, gitu ya. Boleh diam pun nggak masalah, tapi lebih afdol nunggu imamnya. Kalau bapak mau cepet-cepet salam duluan, maka niat dulu berpisah dari imam. Saya niat berpisah dari imam, baru bapak salam duluan. Karena udah nggak ada hubungan saya dengan imam. Jelas? Jelas. Nah, gitu lebih kurang ya, Pak ya. Materin ujian nggak? Nanti Pak Dami terakhir. Oh iya Mas Anas.
Ya. Fardu, ya. Boleh. Biarin aja, ikut aja, nggak apa-apa. Jadi gini Pak ya, dalam mazhab Syafi'i tidak ada urusan beda sholat nggak masalah. Dia sholat wajib, makmum sholat wajib, imamnya sholat sunnah. Makmum sholat subuh, imamnya sholat isya, nggak masalah. Yang nggak boleh imam sholat jenazah. Makmumnya sholat biasa, karena nggak ada rukunya, nggak ada sujudnya, ini nggak sah, karena beda susunan gerakan. Tapi kalau jenis sholatnya aja yang berbeda, rokaatnya yang berbeda, nggak masalah. Gitu ya, jelas ya. Nah, wallahu ta'ala. Pahala jamaahnya makruh memang nggak dapat pahala jamaah, tapi setidaknya menggugurkan kewajiban berjamaah. Kalau memang jamaah itu wajib. Nah gitu maksudnya ya, minimal berjamaah lah, lepas dari munafik lah minimal gitu kan. Walaupun nggak dapat, misalnya nggak dapat pahala pun, berkurang pahalanya pun, minimal kemunafikan itu terbebas dari kita, itu minimal kan gitu ya. Ya udah masyarakat kabar aja. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.